Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin abdillahi wa ala alihi wa ashabi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, kita banggakan bersama dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ketua Umum Pengurus Pusat dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, Profesor Dr. Haji Abdul Mukti, MED sekaligus Ketua Badan Pengurus Harian UMJ dan Menteri Dikdasmen Kabinet Merah Putih Republik Indonesia. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Profesor Dr. Ma'mun Murad, para rektor, dekan dari perguruan tinggi negeri swasta dan perguruan tinggi negeri. Kepala LL Dikti Wilayah 3 Profesor Dr. Tony Toharudin SSI MSc, Ketua Majelis Dikti Litbang Pengurus Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI, Ketua Sekretaris Senat Akademik UMJ Profesor Dr. Hajah Masito Kusnan MAG, Profesor Dr. Insinyur Budianto, Guru Besar Forum Profesor Dr. Cendikia seluruh Indonesia yang hadir di TV UMJ hari ini, Ketua Anggota Komisi Etik Integritas Profesor Dr. Tri Yuni Hendarwati ST MSI IPM ASEAN Engineering, Ketua Anggota Komisi Etik SDM PKH Kementerian Sosial, para guru besar yang dikukuhkan hari ini yang terhormat Profesor Dr. Insinyur El Parisna MSI Kepakaran Bidang Ilmu Budidaya Pertanian dan Lingkungan Hidup, Profesor Dr. Muhammad Fahri, Dr. Muhammad Fahri Kepakaran Bidang Ilmu Penyakit Paru, Profesor Dr. Happy Indira Dewi Kepakaran Bidang Ilmu Teknologi Pendidikan, para wakil rektor, kepala LPPM, dekan, wakil dekan, direktur, kepala pusat, ketua departemen, biro, pejabat struktural, para dekan FKDKI SIP, ketua umum Porsiladi, pengurus Porsiladi Jakarta, para ketua umum profesi, dosen IAPA, ADI, PHPHDI, ASEAN, para ketua umum LPM, provinsi seluruh Indonesia yang menyaksikan di TV UMJ, para dosen tenaga kependidikan, teman sejawat, mahasiswa, para alumni HMI, para alumni UMJ, pengurus IMM DKI, Banten, IMM UMJ, Presma UMJ, pengurus HMI, Komisi UMJ. Keluarga tercinta, Eko Darmiati, almarhum kedua orang tua Mbah Kakung, Mbah Mertua Kakung, adik ipar, para sahabat segenap tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karunia-Nya kita hadir mengikuti orasi ilmiah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan ini izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pemerintahan Digital Dampak Kualitas Layanan Elektronik Terhadap Kepercayaan dan Kepuasan Publik dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government. Substansi orasi ilmiah kesiapan layanan publik pemerintah Indonesia, pengembangan teknologi digital berbasis e-government membangun kepercayaan kepuasan publik. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 dijelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqad, artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah ijab dan kabul perjanjian. Ayat ini menjelaskan pentingnya integritas dan kepercayaan dalam setiap transaksi perjanjian. Konsep e-government berkualitas tinggi transparan merupakan wujud perjanjian sekaligus kepercayaan warga negara kepada pemerintah dan pemimpinnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutikanahu, artinya sesungguhnya Allah menyukai apabila seorang di antara kalian mengerjakan satu pekerjaan maka hendaklah ia mengerjakan sebaik-baiknya. Hadis ini menjelaskan pentingnya kepuasan, kepercayaan layanan publik berbasis e-government secara efisien, efektif, transparan, mewujudkan daulah umat warga negara pada pemerintah dan pemimpinnya. Hasil dan riset
rekomendasi penelitian menjelaskan 6 poin. Pertama, kualitas layanan elektronik memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap pembentukan kepercayaan kepuasan publik. Novelty temuan baru penelitian menjelaskan kualitas layanan elektronik secara signifikan mempengaruhi kepuasan kepercayaan publik berbasis e-government. Akan tetapi hasil analisis tidak mendukung gagasan kepercayaan publik memediasi hubungan kualitas layanan elektronik terhadap kepuasan karena terdapat variabel hipotesis di luar penelitian. 2. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan elemen dasar mencapai tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan, tercermin melalui layanan publik berkualitas tinggi, akseptabilitas komprehensif, mudah praktis bagi masyarakat. 3. Partisipasi warga negara memiliki akses penting dalam layanan publik berkualitas tinggi pada pengambilan keputusan, memastikan inklusivitas, representasi terbaik, menghasilkan kebijakan terhadap kebutuhan aspirasi masyarakat heterogen. 3. Investasi pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia berbasis media, layanan platform web, aplikasi e-government, meningkatkan kompetensi, profesionalisme pegawai layanan publik yang lebih baik, berkualitas layanan tinggi, kemudahan akses berbagai layanan publik di setiap level pemerintahan. Peningkatan kualitas layanan publik yang tanggap secara ramah, cepat, tepat waktu, sasaran, mempengaruhi masyarakat merasa dihargai, memenuhi kebutuhan sebagai harapan, memperkuat, membentuk kepercayaan. 5. Pelayanan publik yang baik, berkualitas layanan tinggi e-government yang praktis, ramah, tanggap, tepat waktu, dan sasaran, memegang peranan penting membangun kepercayaan kepuasan warga negara pada pemerintah dan pemimpinnya. 4. Landasan hukum pemerintahan digital di Indonesia. Pertama, Undang-Undang RI nomor 11 2008 tentang ITE, Undang-Undang RI nomor 14 2008 tentang KIP, Undang-Undang 27 2022 tentang perlindungan data pribadi, Peraturan Pemerintah 95 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di pasal 2. Tabel 1, 5 permasalahan pokok sekaligus 5 solusinya. 1. Permasalahan infrastruktur teknologi yang kurang memadai, solusinya peningkatan investasi pembangunan infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi pedesaan daerah terpencil, terluar, terdepan secara merata. 2. Kurangnya keterampilan digital di kalangan pegawai dan masyarakat, solusinya pelaksanaan pendidikan pelatihan SDM berbasis e-government secara masif dan berkelanjutan. 3. Isu keamanan data dan privasi, solusinya pelaksanaan penerapan langkah strategis adopsi teknologi keamanan tinggi, cyber mutakhir, terenskripsi data, sistem deteksi ancaman melindungi data pribadi. 4. Regulasi dan kebijakan yang tidak sinkron, solusinya peningkatan koordinasi pemerintah swasta dan NGO dengan harmonisasi regulasi di berbagai sektor kebijakan. 5. Tantangan budaya dan sikap masyarakat, solusinya melakukan edukasi, kampanye literasi digital masif dalam memperluas, mengubah pola pikir masyarakat terhadap teknologi dan inovasi digitalisasi. Tabel 2, infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Pertama, keterbatasan akses internet di daerah pedesaan terpencil, terluar, terdepan, solusi peningkatan jaringan internet secara merata. 2. Infrastruktur sistem informasi pemerintah yang tidak terintegrasi, solusinya sistem cloud terintegrasi. 2. Tabel kurangnya keterampilan digital di kalangan pegawai di Indonesia. 1. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi, solusinya implementasi digitalisasi secara masif dan rutin. 2. Ketidakmampuan mengoperasikan sistem e-government yang kompleks, solusinya mengadakan pelatihan dan workshop. 4. Isu keamanan data dan privasi. 1. Ancaman peretasan dan kebocoran data pribadi, solusinya peningkatan keamanan cyber pemerintahan, teknologi terenskripsi. 2. Penerapan Undang-Undang 27 2022 tentang perlindungan data pribadi, solusinya dilaksanakan secara tegas dan terukur. 5. Tabel 5, regulasi dan kebijakan yang tidak sinkron. Pertama, penerapan Undang-Undang IT nomor 11 2008 di pasal 27 ayat 1. Kedua, penerapan PP 82 2012 tentang penyediaan dan pengolahan sistem elektronik di pasal 14 tentang penyediaan sistem elektronik. Pada tabel 51,
pasal dan ayat Undang-Undang Nomor 11 2020 Cipta Kerja yang kontroversial. Pertama, penerapan pasal 21 tentang ketenaga kerjaan harus lebih fleksibel diterapkan. Kedua, tabel 52 perbedaan tarif dan objek pajak antara pusat dan daerah. Pertama, penerapan Undang-Undang Nomor 36 2008 tentang pajak penghasilan di pasal 17 ayat 1. Tabel 5.3 kebijakan perlindungan dan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang tumpang tindih. Pertama, penerapan Undang-Undang Nomor 41 1999 tentang kehutanan di pasal 38 ayat 1. Kesimpulan penelitian. Pertama, pemerintahan digital e-government memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan e-government, layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Dua, kepercayaan publik di pemerintah Indonesia hari ini semakin tinggi dengan lahirnya Undang-Undang 27 2022 tentang perlindungan data pribadi. Tiga, keterampilan digital di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat menjadi tantangan. Banyak pegawai pemerintah yang belum memiliki keterampilan digital secara memadai, sementara di daerah terpencil akses teknologi sangat terbatas. 4. Ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang bisa menghambat implementasi e-government. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang selaras, sehingga layanan publik berbasis digital dapat diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia. 5. Keberhasilan layanan publik e-government dengan kepercayaan kepuasan yang tinggi bergantung pada kualitas infrastruktur digital, perlindungan data pribadi, keterampilan digital, koordinasi antara pusat dan daerah, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Umum, Sekretaris Umum, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Rektor UMJ Profesor Dr. Mamun Murad, para guru besar dan doktor dari Forum Profesor Cendikia yang hari ini hadir di ruangan dan di TV UMJ, Kepala LL Dikti 3, Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Ketua Sekretaris Senat Akademik UMJ Profesor Dr. Haja Masito Kusnan MAG, Profesor Dr. Insinyur Budiato, STMI, MT, saya ulangi, STMT, anggota Ketua Sekretaris Senat Profesor Dr. Suradika, MPD, 2 Profesor Dr. Ghafur Ahmad, STMT, 3 Profesor Dr. Ajari Aji Samudra, MSI, Ketua Anggota Komisi Etik Integritas UMJ, Komisi Etik SDM PKH Kementerian Sosial RI, Rektor Universitas Yarsi, Profesor Pasli Jalal, PSD, para sahabat saya yang hari ini menyaksikan di TV, ada Pak Adi Karyono, Gubernur Jatim, Mas Ari Sukamto, Kak Anwil, Pak Pepe Najarudin, Ketua IKA Poltekkes Bandung, Direktur JSK SDM, Dirjen Linjamsos Kemensos, Pak Faisal, SSTMT, dan para hadirin yang hadir di TPMJ, mereka WA, ada Prof. Ismi Dwi Astuti, Guru Besar Poltekkes, Prof. Eli Susilawati, mohon maaf, Prof. Bunyamin Maftu, Basuni, teman-teman pendamping, TKSK, PKH, IPSM, LPMRI, para alumni STKS Poltekkes Bandung, seluruh Indonesia, Porsiladi, Gapensi, Kosgoro, dan juga dari Kadin Indonesia, para rektor, dekan PTN, PTS, Rektor Muhammadiyah Cirebon, Pak Arif Nurudin, terima kasih. Wakil Rektor UNAS, Prof. Eko Sugianto, terima kasih sudah hadir. Ibu Mega Batros, Pak Dr. Ajis Budianto dari Borobudur, Direktur Poltekkes, dan para Wakil Direktur 1, 2, 3, serta dosen Poltekkes, Prof. Dr. Haji Obsatar Sinaga, Guru Besar Unpad, dan juga Prof. Rudi, Guru Besar LSPR, Prof. Bambang Sergi, terima kasih sudah hadir dari UI, dan juga para dekan dan Pak Prengki, dan tak lupa saya juga doakan kepada yang hari ini sedang berjuang untuk mencapai guru besar dari UMJ, 2 orang, Dr. Nuraini SE MM dan Dr. Eva Herianti SE MAK, keduanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wakil Rektor 1, 2, 3, 4, Pak Hadi
Pak Muhammad Hadi, Profesor Dr. Mutmainah, Bu Dr. Rini Padma Kartika, dan juga Dr. Septa, Kepala Sekretaris Koordinator LPM beserta staf, para dekan, wakil dekan, direktur, Dekan FISIP UMJ, terima kasih Ibu Dr. Epi Satispi, Kaprodi, DAP, Profesor Dr. Andriansah, dan juga Direktur Sekolah Pascasarjana, Profesor Dr. Heruina Bahar, terima kasih atas segala bantuan, dan terkhusus dari saya untuk Bu Endang Sulastri, Pak Sri Yunanto, Pak Harmonis, Pak Rahmat Salam, Bu Tria, semoga tahun ini bisa mencapai guru besarnya. Amin ya robbal alamin. Para direktur, kepala pusat, ketua departemen, pejabat struktural, ada Mas Are, Mas Agung, Pak Dali, Pak Ropi, Mas Iqbal, Gusti, Joli, Kepala Biro SD, Bu Sipa, terima kasih, Mbak Dian, Pak Budiman, beserta jajaran, undangan para dosen, tenaga kependidikan, teman-teman sejawat, mahasiswa, dan alumni UNJ. Pengurus inti DPP FKDK ISIP, terima kasih Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak Bendum sudah hadir. Dan juga terima kasih Pak Endang, Ketua Porsiladi sudah hadir. Para Ketua Umum Profesi Dosen, terima kasih sudah hadir. Profesor Dr. Agus Pramusingto, Ketua Umum DPP ADI, Pak Muhammad Ali Berawi, terima kasih beserta Sekjen, Ketua Umum PHDI, Maijen TNI Purnawirawan Bisna Bawatenaya, Ketua Umum ASEAN, Pak Dr. Jul Masud, terima kasih. Dan juga pengurus LPM yang hadir di TV UMJ, terima kasih sudah hadir, sudah konfirmasi. Para senior dan sahabatku terdekat, Kang Jana, Kang Ervik, Pak Artono Laras, Kang Andi Wahyu, Dr. Johannes, Pak Media Warman, Pak Subadri, Kang Ganjar, jauh-jauh dari Bandung, Kang Nanda dari Jambi, Umar, Arbianto, Jainul, Kang Sujai, Kang Ferry, terima kasih, dan Mas Holir. Keluarga istri tercinta, tersayang, yang selalu setia mendampingi saat saya susah dan juga saat saya senang, almarhum almarhum kedua orang tua saya, Pak MS Wijaya dan Ibu Entin Kartini, Mbah Kakung, terima kasih sudah hadir. Dan adik ipar, Pak Dwi, 3 anakku tersayang, Dr. Nur Amalia Sari, Muhammad Taufik Junior, terima kasih sudah hadir, Kansa. Dan juga para kakak yang hadir serta para ponakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya dapat mengikuti orasi ilmiah guru besar UMJ dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pesan terkhusus buat ayah angkat saya almarhum Profesor Dr. Ajumardi Ajra, mantan Rektor UIN, terima kasih atas segala bimbingan dan kaderisasinya. Dan Pak Prof. Mukti, mohon maaf saya tergelitik dengan pernyataan Bapak. Mudah-mudahan saya dan 3 guru besar yang hadir dilantik hari ini di UMJ, saya tidak mau menjadi profesor kerupuk yang seperti Bapak sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.